Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kejadian di Gresik, yaitu munculnya makam-makam palsu. Ini terjadi di Gresik, tepatnya pada tanggal 20 September tahun 2023 kemarin. Ya. Ini bahkan makamnya sangat banyak. Ya. Ini warga RW 20 Perumahan Alam Bukit Raya, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur, digegerkan dengan adanya makam palsu di lingkungan mereka. Makam palsu dibuat pada pertengahan tahun lalu lantaran ada warga yang meyakini lokasi tersebut terdapat jenazah tokoh agama atau wali. Kapolsek Manyar yaitu Bapak AKP Windu Priyo mengatakan makam palsu di perumahan ABR telah dibongkar meski ada warga yang menolak. Proses pembongkaran makam dilakukan oleh pemilik lahan yakni PT Semen Indonesia pada Rabu 20 September 2023. Agar proses pembongkaran ini berjalan kondusif, sejumlah aparat dikerahkan mulai dari personel Polsek Manyar, Koramil Manyar, pihak kecamatan, dan pemerintah desa setempat. Sebelum dilakukan pembongkaran makam, aparat telah melakukan kajian dan mengungkap di lahan kosong tersebut tidak ada makam wali, karena di sana memang tidak pernah ada makam. Pembongkaran makam itu dilakukan oleh pemilik lahan sendiri, yaitu dalam hal ini PT Semen Indonesia, ungkapnya pada Kamis 21 September 2023, dikutip oleh tribun.com. Ia menjelaskan dalam proses pembongkaran ada warga yang menerima dan menolak makam dibongkar. Namun lantaran jumlah warga yang menerima lebih banyak, proses pembongkaran akhirnya berjalan kondusif. Memang sempat ada penolakan dari warga sekitar dan warga luar, tetapi pembongkaran tetap dilakukan dengan disaksikan Ketua RW 20 dan tim PT Semen Gresik. Sementara itu, Kepala Desa Suci Ahmad Rizal menyatakan proses pembongkaran makam dilakukan oleh pemilik lahan, yakni anak perusahaan PT Semen Indonesia. Karena ini masih lahan mereka. Sebetulnya awalnya hanya warga sekitar yang berziarah ke makam tersebut. Namun lama-kelamaan ternyata banyak juga warga dari luar Desa Suci yang berziarah. Sempat dilakukan mediasi pada Februari 23 karena warga mulai terganggu dengan aktivitas ziarah kubur ini, padahal itu makam palsu dan di dalamnya tidak ada yang pernah dimakamkan di sana. Akhirnya dalam proses mediasi, perangkat desa mengundang Majelis Ulama-Ulama Indonesia MUI Gresik untuk mengetahui kebenaran adanya makam wali di lokasi tersebut. Ada warga yang memang ngomong jika itu makam wali, namun sebagian warga tidak mengakui. Akhirnya ramai hingga dilakukan mediasi mengundang banyak pihak termasuk MUI, tandasnya. Usai proses mediasi terungkap fakta jika memang tidak pernah ada makam di lahan kosong milik PT Semen Indonesia. Proses pembongkaran makam baru dapat terlaksana pada September tahun 2023 lantaran menunggu persetujuan pihak perusahaan pemilik lahan, kata MUI. MUI mengatakan tidak masuk akal ada makam wali di sana karena di sana memang tidak pernah ada makam. Karena sebelumnya tidak ada makam di sana, tiba-tiba muncul makam palsu yang mengatasnamakan itu sebagai wali, ya. Ya, ini memang aneh ya. Jadi memang pemalsuan makam ini saat ini memang marak, ya. Baru-baru ini juga terjadi ya makam palsu di Kandangan. Ini terjadi Pak yang baru kemarin ini pada tanggal 2 Februari tahun 2024. Ya. Itu di Kecamatan Kandangan. Itu muncul makam dari salah satu Habib, ya. Tidak dijelaskan namanya. Itu terjadi
di pemakaman Kerajaan Banjar di Desa Taniran, perbatasan dengan Desa Tawia, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan. Perwakilannya mengatakan, saya perwakilan dari Pagustian Banjar bersama perwakilan Habaib Kandangan menuju ke lokasi ditemani dengan pembakal setempat, ketua RT, serta perwakilan warga di kawasan dan dikawal oleh Polsek Angkinang menuju ke makam untuk peninjauan sekaligus pencabutan makam Habib palsu tadi. Tidak tanggung-tanggung, ada 10 makam yang tidak jelas keberadaannya dan itu semua palsu. Jadi mereka akhirnya mengamankan keberadaan nisan ini dan akhirnya nisan-nisan itu pun dicabut karena menurut mereka memang tidak ada makam di sana. Tidak tanggung-tanggung, ada 10 makam ya, yang mengatasnamakan itu adalah makam para Habib. Beberapa waktu yang lalu pernah juga terjadi makam palsu di Tabalong. Bahkan ini ada puluhan nisan yang diduga berada di makam palsu. Itu terjadi pada tanggal 5 Agustus tahun 2020 di kawasan Harung, Kelurahan Pembatan, Kecamatan Murung Pundak, Tabalong, ya, Banjarmasin. Akhirnya dihancurkan ya. Penghancuran puluhan nisan itu bertuliskan Habib dan Syekh yang berasal dari Timur Tengah. Dan ini dilakukan oleh GP Ansor dengan dipimpin oleh Habib Muhammad Bagir Al-Habsyi, pembina Majelis Taklim Darul Ukhwah Permata. Dari data didapat ada 48 nisan di makam itu yang diduga palsu. Ada 48 nisan, 40, dan akhirnya dicabut dari lokasi itu dan mereka mengatakan ini bukan Habib, ini adalah makam-makam palsu. 48 nisan itu sudah ada sejak tahun 2005. Keberadaan 48 nisan itu bertuliskan nama-nama Habib dan Syekh dari negara Timur Tengah. Dan ini semua diduga sebagai makam palsu di area makam Datuk Harung, Kelurahan Pembatan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Ternyata memang sudah terjadi lama. Dan itu diungkapkan oleh Kasih Binmas Kementerian Agama Tabalong Rijani pada Rabu 5 Agustus tahun yang lalu ya. Kemudian terjadi lagi pemalsuan kuburan terjadi di Probolinggo. Ini kejadiannya baru kemarin juga tanggal 16 Agustus tahun 2023. Di sana warga membongkar makam Habib yang diduga palsu di Desa Gerongan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Diduga kuat makam Habib ini palsu karena sebelumnya itu hanya lahan pertanian dan sawah, tidak ada kuburan di dalamnya atau tidak ada mayat yang dikubur di sana. Makam itu terdiri dari beberapa ya, bahkan ada sekitar 8 sampai 10 makam. Itu akhirnya dibongkar oleh warga karena dianggap ini adalah makam palsu dan di sana tidak pernah ada makam sebelumnya. Memang muncul batu-batu itu bahkan batu nisannya dibungkus dengan kain kafan. Bahkan makam ini kemudian diklaim sebagai makam Habib Soleh bin Abdullah. Padahal sebelumnya tidak ada jenazah yang dimakamkan di sana. Klaim petilasan Sunan Giri juga tanpa dasar, kata Yasin. Akhirnya MUI Maron dan pihak Gerongan memutuskan makam Habib palsu itu semuanya dibongkar. Dan memang setelah dicek di bawahnya memang tidak ada makam dan tidak ada mayat yang ditanam di sana. Itu terjadi di Probolinggo, ada puluhan makam palsu yang dibongkar. Ini menarik ya. Kenapa sih mereka ini kok berani memalsukan kuburan? Apa nggak takut dosa? Ya, harusnya mereka kan
harusnya hati-hati. Kalau memang di sana tidak ada makam, ya jangan mengatakan di sana ada makam. Tetapi fenomena ini bisa terjadi karena ada beberapa orang yang mengaku bisa meneropong, mendapatkan suara gaib, mendapatkan penampakan bahwa di situ ada makam si A, wali B, wali C, Habib A, Habib B. Mereka mengaku bisa meneropong, bisa melihat, bahkan dia mengaku mendapatkan wangsit, mendapatkan mimpi bahwa di sana ada makam ini. Ini sebetulnya menyesatkan ya. Kenapa? Akhirnya banyak masyarakat berbondong-bondong ke sana, akhirnya banyak terjadi pemujaan makam. Bahkan makamnya dihiasi, dikasih kain, dikasih rumah. Akhirnya padahal di dalamnya tidak ada apa-apa, itu makam palsu. Jadi memang mereka dengan cepat akhirnya ketahuan dan akhirnya makam-makam itu dibongkar. Itu pernah juga terjadi di Jakarta, juga ada, di Surabaya juga ada. Ya, beberapa kasus-kasus semacam ini semakin rame ya belakangan ini. Kenapa? Karena mungkin ada bisnis-bisnis tertentu untuk menjadikan makam-makam ini tempat wisata, tempat pemujaan. Akhirnya jatuhnya nanti syirik, pemujaan pada kuburan dan sebagainya. Padahal di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Mereka hanya klaim ini ustadz ini kiai ini habib ini wali ini. Dan masyarakat banyak terpercaya, terperdaya, tertipu. Dan alhamdulillahnya memang akhirnya terbongkar, dan mereka setelah lapor polisi dan MUI, makam-makam palsu ini akhirnya dibongkar. Ya, demikian saudaraku, ayo waspada, jangan jadikan makam-makam itu sebagai tandingan-tandingan Allah. Jangan sampai kita memuja makam berlebih-lebihan. Nabi Muhammad sudah mengajarkan bagaimana kita memperlakukan sebuah makam. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.